Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan Popo Heri di channel Studio 99 Heboh Sendiri Channel. Kita masih akan melanjutkan tutorial website untuk pemula. Kali ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana membuat frame. Seperti kita ketahui kemarin ya di YouTube saya sudah ada menjelaskan tentang. Jadi silakan Anda akses di YouTube saya di materi-materi sebelumnya. Kemarin kita sudah membuat sebuah website tentang cara membuat shopping online ya, gitu ya, shopping online. Oke, kemarin kita belajar tentang website ya, tutorial membuat online shop dari awal hingga akhir. Saya harap sudah paham dengan materi yang kemarin ya. Jadi kita akan menjalankan materi kemarin di website kita. Oke, jadi kita akan melanjutkan. Kalau kita lihat kemarin kita sudah sampai, coba kita akses localhost kita membuat menu halaman masih dalam bentuk test gini ya. Tapi ketika kita mengakses halaman dalamnya, jadi kemarin kita namanya underscore gold investment ya, underscore gold investment. Jadi ini halaman ini sudah tertuju pada shopping online, walaupun isinya belum kita edit, belum kita masukin data-data tentang baru membuat satu buah produk ya, satu buah produk. Jadi Anda silahkan ikuti materi yang kemarin karena ini akan berkelanjutan. Sementara hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat frame ya, Jadi yang perlu diperhatikan sebelum membuat website itu Anda harus membuat dulu layout ya. Layout tampilan yang mau ditampilkan di website ya. Contohnya kita misalnya mau menampilkan menu-menu ya di halaman utama kita mau menampilkan menu. Misalnya kita desain menggunakan Excel ya. Kita desain menggunakan Excel. Kita sekarang akan belajar tentang frame ya. Jadi halaman awal kita ya, seperti contoh misalnya halaman awal kita misalnya mau tampilannya ada header, ada footer, ada menu ya gitu ya. Jadi kita mau tampilannya ada header. Di sini kita mau taruh header, kemudian di sini taruh logo, atau kita di sini taruh header ya. Kita merger. Kemudian di sini kita kasih nama misalnya header. Dengan nama filenya header HTML. Ya, header HTML, header.html. Kemudian di samping kita akan ada menu gitu ya. Misalnya di sini tampilannya kita mau taruh menu gitu ya. Kemudian di halaman tengah itu isinya ya. Kita menu ini kita kasih nama menu HTML ya. Menu.html. Kemudian di halaman bawah, di paling bawah kita mau di merger di sini ya, digabungin. Kita mau kasih nama footer ya. Kita kasih nama footer. Ini footer. Kita kasih nama footer HTML.
Oke. Jadi ada header HTML, menu HTML, kemudian yang di tengah kita kasih nama main ya, ini main ya. Main atau halaman utama kita di sini main, kita kasih nama main HTML. Oke. Nah, di sini kita harapkan, jadi kalau kita kasih garis ya, kita kasih garis ya, mungkin kita kasih tengah dulu, kita kasih tebal. Jadi Anda biasakan membuat rancangan mau seperti apa tampilannya akan ditampil website kita ya. Jadi kita harus merancang bagaimana tampilan website kita nantinya. Nah, termasuk di dalam ukurannya ya, termasuk di dalamnya adalah ukurannya. Oke, jadi biasakan untuk sebelum membuat website itu Anda harus merancang seperti ini dulu ya. Jadi ini baru nama filenya ya. Nah, kita juga memerlukan yang bernama nama bidangnya, nama frame-nya itu ya. Ini kan frame itu artinya bidang ya, bidang atau bingkai ya, bingkai. Nama bingkai header ini mau dikasih apa gitu ya. Kita kasih nama aja bingkainya itu header. Kita biar enggak terlalu ini, kita kasih bingkainya ini juga sama bingkainya menu ya, bingkainya menu. Ini main ini juga kita kasih nama main. Targetnya ya, target tampilannya footer, kita kasih nama footer gitu ya. Kita kasih nama footer di sini ya. Oke, paham ya? Jadi kita sebelum membuat, misalnya kita kasih warna biru, di sini kasih warna merah ya, salah aja ya ini. Oke, nanti Anda terserah mau membuatnya seperti apa. Oke, jadi yang diperlukan adalah pertama file utama kita adalah index HTML. Ini seluruh bidang ini. Kemudian yang kita juga perlukan adalah header HTML, menu HTML, main HTML, dan footer HTML. Jadi ada satu indeks, dua ini header, 3 menu, 4 main, 5 footer. Jadi yang kita perlukan 5 file ya. Oke. Jadi kita langsung kerja aja. Dan ukurannya, sekarang ukurannya, ukuran lebar ini ya, lebar kolom ini kita mau targetkan adalah 30%. Oke. Kemudian ini berarti otomatis sisanya ya 70%. Kemudian di bawah juga kita mau set ini atas misalnya sama bawah itu ukurannya sama, misalnya berapa? 30%. 30 tambah 30 berarti ini 20% aja ya, atau 25. Ini 25% misalnya ya. Berarti yang bawah juga 25%. Berarti sisanya adalah 50%. Ya, ini yang mau kita set jadi agar kita menjadi acuan dalam mendesain tampilannya juga ya. Kita harus merencanakan sampai seperti ini ya. Jadi bidang kita ini 30%, kemudian 70% kolomnya ya. Sedangkan barisnya adalah di sini 25%, di sini 50%, dan sini 25%. Oke, kita mulai saja. Sekarang kita buka kemarin baru tes HTML ya. Di indeks HTML ini berarti kita pertama tentu kita akan ketikkan tag yang bernama tag HTML. Oke, langsung saja kita ke frame ya, frame. Nah, pilih frame set. Oke, biasakan seperti ini frame set.
Kemudian ya, kita harus tampilkan seperti ini. Jadi di mana frame set kita akan ditampilkan di sebelah kanan kita ya, biar kita bisa melihat langsung mendesain tampilannya ya. Pertama adalah kita harus mengeset barisnya berarti ya. Yang pertama adalah baris. Barisnya itu berarti ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 baris ya. Nah, ini kalau baris, untuk baris dinamakan rows. Ya, berarti frame set rows sama dengan ya. Kemudian ukurannya itu berarti kalau ke bawah 25%, 50% dan 25%. Berarti kita tulis 25%, 50% dan 25%. Ya, paham? Kemudian kita juga bisa ngeset bordersnya ya, bordersnya misalnya kita set 1 deh gitu ya. Jadi pertama kita membuat frame, kita harus mengetahui ukurannya dulu ya. Kita berarti frame set rows itu berarti baris. Jadi akan dibuat sebesar 25%, kemudian 50% dan 25%. Jadi 25% yang ini ya, 25%, kemudian 50% dan 25%, seperti itu ya. Jadi ini sintaknya adalah frame set rows 25%, 50%, 25% dan bordernya 1. Oke. Nah, kemudian kan di atas ini kita kasih nama header ini ya, namanya header ya. Berarti ini frame. Nah, ini kita kasih nama frame. Ya. Frame berarti ditutup lagi dengan tag frame, biasakan seperti itu ya. Jadi frame ditutup lagi dengan tag frame. Nah, itu ya. Ya. Berarti frame ditutup lagi dengan tag frame. Oke. Nah, ini dikasih nama frame name. Nah, ini kalau atas namanya apa? Header. Ya. Oke. Jadi frame name-nya header. Search. Ya. Header titik HTML. Oke. Jadi frame name namanya apa? Header. Kemudian search-nya header titik HTML. Oke. Di sini paham? Ya gitu ya sintaknya ya. Oke, jadi frame, jadi header, kemudian di ininya header HTML. Nah, ada lagi nggak setelah itu? Nah, baru kita masuk ke baris yang kedua. Ya, kalau baris yang kedua apa? Oke, sekarang yang kedua, baris yang kedua tuh yang ini, ya.
Kalau tadi yang baris pertama cuma header HTML, baris yang kedua itu terdiri dari dua kolom, menu HTML dan main HTML. Nah, ya. Nah, berarti di sini ini satu ini lagi, satu frame set lagi ini. Berarti kita harus buka lagi frame set di sini. Frame set, ya, ditutup ya. Jadi biasakan seperti itu ya penulisannya frame set, kemudian ditutup dulu. Jadi biar tidak kehilangan jejak ya gitu. Jadi tadi seperti tadi juga frame ditutup dengan tag frame, kalau frame set ditutup lagi dengan tag frame set ya. Nah, kalau bentuknya ke samping, kalau tadi ke bawah disebutnya rows, kalau ke samping dinamakan columns atau kolom. Columns. Nah, kalau columns ini dia dibagi dua, 30% dan 70%, berarti itu penulisannya 30%, 70%. Atau kalau misalnya bingung penulisan ininya, misalnya tahunya cuma 30%, kemudian sisanya tinggal bintang juga bisa. Jadi sisanya itu berarti bintang itu isinya akan 100% dikurangi 30%. Kalau kita misalnya ngitungnya enggak 30%, misalnya 29%, kita daripada ngitung berapa 29 berarti 100 dikurangi 29 kan bingung. Jadi langsung aja bintang gitu ya. Jadi frame set cost 30% dan sisanya nanti dia otomatis gitu ya, otomatis. Kemudian borders ininya kita akan menampilkan bordersnya gitu ya. Kalau nggak mau ditampilkan, kita pakainya no borders ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana kalau tanpa border atau dengan border. Ini contoh kita pakai border dulu. Oke, jadi kalau di sini frame set calls, jadi 30% lebarnya, kemudian lebar yang satunya lagi 70%. Oke. Nah, di dalam frame set calls itu ada dua frame. Ada frame menu dan frame main gitu. Nah, di sini jadi frame lagi. Frame, ingat ditutup ya, harus ditutup ya. Berarti tag frame. Tag frame. Tag frame ya. Oke. Seperti ini ya. Jadi ditutup lagi frame. Jadi frame calls. Jadi ini frame, nama framenya apa di sini kan gitu. Frame name. Nah, ini yang kiri ini kita mau kasih nama menu HTML kan. Jadi namanya menu gitu ya. Oke. Namanya menu, baru search-nya ke menu titik HTML gitu. Jadi namanya menu, search-nya ke nama filenya menu HTML, baru ditutup dengan tag frame. Oke. Nah, ini kita copy aja karena ada dua frame, yang keduanya main. Kemudian ininya search-nya ini yang tengah ini adalah main HTML. Oke. Main HTML. Oke, sampai sini paham? Ya. Jadi ini dalam satu frame set yang ini, frame set ini karena memiliki dua kolom, jadi satu persatu harus dijabarkan. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Oke. Kemudian di akhir di sini cuma satu baris, jadi nggak ada dua kolom gitu ya, cuma satu baris, berarti tidak perlu menggunakan frame set lagi, langsung saja ini kasih nama frame kan gitu. Ini sejajar dengan yang ini berarti ya. Berarti frame ya.
kita kasih nama di sini footer. Search-nya RAC-nya itu footer.html. Paham sampai sini? Kita save. Ya. Jadi di sini, jadi kalau saya jelaskan ulang, jadi di sini frame set rows karena dia baris, ya, ini cuma satu baris. Jadi frame set rows-nya ada 3, berarti 1, 2, 3, berarti 3 ya. Atas header 1, tengah ini terdiri dari 2 frame ya, tapi 1 frame set, ini tapi 2 frame gitu ya. Ya, ini frame atasnya frame header, kemudian frame 2 terdiri dari 2, namanya frame column karena dibagi 2 ya. Nah, kasih nama menu dan main gitu. Menu, kemudian yang frame bawah itu adalah footer gitu. Jadi ada 3 baris, 2 kolom gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Baru kita membuat isinya dulu. Sekarang kita ini sudah disimpan ya, jadi nggak perlu disimpan ulang. Jadi kita sekarang bikin file baru lagi yang bernama header HTML gitu ya. Kita kasih new file, kita kasih nama header.html. Oke. Nah, ini kasih HTML, kemudian kasih misalnya body, kita kasih warna di sini biru lah gitu ya, anggap aja biru. PG colornya blue. Nah, untuk warna pastinya itu Anda nanti belajar lagi tentang style, itu kode-kode warnanya apa gitu. Yang jelas di sini warnanya biru gitu kan. Nah, kita kasih tulisan misalnya di sini, kalau di atas itu biasanya kita kasih tulisan selamat datang di website kami gitu ya, di website kami. Tapi ini contoh aja ya. Nanti kalian harus membuat sendiri tampilan yang bagus. Biasanya posisinya di tengah-tengah, berarti kita harus pakai center ya. Center. Nah, ini selamat datangnya kita di-cut ya. Kemudian dimasukin di antara ini ya. Nah, kemudian biar tebal kita misalnya heading 1 gitu ya. Heading 1 berarti ukurannya ya. Ukurannya berarti heading ya. Oke. Nah, ini berarti lagi-lagi ini harusnya penulisannya di dalam ya. Ya. Nah, ini taruh di dalam sini. Oke. Jadi selamat datang di website kami. Oke, kita save. File save. Nah, ini kita baru menampilkan yang header HTML. Kemudian di sini menu. Nah, kita membuat file lagi berarti menu. Menu.html. Nah, isinya ini berisi menu-menu ya. Sama seperti tadi kita body ya. Tag body. Oke, di dalam tag body ini kita kasih menu apa saja. Nah, untuk link ini rencana kita akan banyak menu, di sini ada 4 menu. Ketika diklik salah satunya misalnya home, maka akan tampil di tengah-tengah kita rencana ya. Jadi ketika menu yang ada di sini diklik, maka tampilnya di sebelah kanan. Jadi itu yang mau kita rencanakan. Kita kasih body BG color. Ya, BG colornya kuning misalnya, berarti yellow ya. Oke. Kemudian, nah untuk link itu ada tag khusus yaitu bernama anchor ya.
Ahref ya. Nah, Ahrefnya itu targetnya ke mana? Ke tengah berarti ya. Atau nama filenya apa? Kita misalnya ada home, ada about us, ada contact us, ada misalnya produk gitu ya. Kan kemarin kan kita baru bikin produk ya, berarti Ahrefnya ke tengahnya itu yang pertama menunya itu adalah home, misalnya home. Ya, berarti Ahref home HTML. home.html. Nanti kita harus membuat lagi nanti file yang bernama home HTML gitu. Kemudian targetnya kita ke main. Nah, ini karena nama yang di tengah itu tadi kita kasih nama main gitu. Jadi Ahrefnya itu tujuan nama filenya, targetnya posisi filenya akan ditaruh di mana? Kan ditaruh di main, di frame main namanya kan gitu. Ya, Ahref kemudian tutup, dikasih tutup, kemudian kasih nama home gitu ya. Nah, tapi biar ini kita kasih heading ya. Biar agak tebal. Kita kasih tengah-tengah sini ya. Nah, di sini nanti ada menu home gitu ya. Baru menu home ya. Nah, nanti kita akan bikin 3 menu lagi gitu ya. Ahref lagi, Ahref lagi, Ahref lagi. Nah, baru kita yang kedua Ahref. Tadi kan menu home, kemudian menu about. About itu tentang, berarti targetnya main. Berarti nanti di sini home-nya kalau mau bahasa Inggris, kalau mau bahasa Indonesia. Karena produk kita dalam bahasa Indonesia, kalau home itu sudah standar ya, atau misalnya di sini beranda juga boleh. Kita kasih nama beranda. Kita kasih tulisan beranda. Kemudian yang kedua itu about kita kasih nama tentang kami gitu ya misalnya. Tentang kami. Kemudian yang ketiga adalah produk. Nah, berarti kita kasih nama di sini produk HTML. Produk HTML. Jadi namanya bahasa Inggris tapi tampilannya bahasa Indonesia. Jadi gitu aja ya. Penamaan tetap bahasa Inggris. Ya, penamaan filenya tapi nanti isinya dalam bahasa Indonesia. Tentang kami, produk berarti ini bahasa Indonesianya produk ya itu ya. Kemudian di bawahnya lagi berarti Ahref kontak ya. Kontak HTML. Targetnya tetap ke main karena kita akan munculnya di sebelah sini gitu guys. Nah, berarti di sini kontak ya hubungi kami gitu ya. Oke, paham ya? Ini saya pelan-pelan nih. Kalau nggak paham silakan kasih komentar ya di bawahnya. Oke, ini kita baru bikin nama file menu HTML. Isinya tadi beranda, kemudian tentang kami, produk dan hubungi kami ya. Di sini beranda itu home HTML. Kalau mau awalnya besar ya kita semuanya besar gitu ya. Jadi biar kita terstruktur ya. Jadi awal penamaan kasih nama besar boleh. Jadi tengahnya warnanya kecil gitu. Nanti juga indeks berarti I-nya besar atau nggak masalah sih. Untuk sementara nggak ada masalah. Kemudian berarti kita harus membuat file menu HTML, about HTML, produk HTML, dan kontak HTML. Kalau kemarin produk kan sudah ya. Tapi kita belum bikin kodenya ya. Kodenya untuk masuk ke produk ya, kodenya gitu kan. Berarti nanti kita tampilkan
ini daftar produk. Nah, baru nanti di bawahnya munculkan nama-nama produknya, kan gitu ya. Oke. Jadi ini berarti kita membuat file menu home HTML. Berarti kita kasih nama home.html. Ya. Nah, home HTML kita sama tadi kita pakai tag ini. Ini kita kasih body BG color apa kalau home misalnya kan, body BG color pink atau apa nanti kalau di situ kan white ya, tapi kita ubah mau apa kalau home kita kasih gray misalnya kan gitu, atau brown lah, brown. Oke, jadi ini harus dalam bahasa Inggris ya guys ya, nggak bisa kita bilang coklat gitu, nggak bisa, kecuali kalau kita sudah bikin kode tertentu yang bernama coklat kan gitu. Ini halaman home gitu misalnya. Kita kasih heading boleh. H1 ini halaman home gitu ya. Oke, halaman home. Jadi kita harus bikin lagi ada home HTML. Kita sementara cuma nampilin ini aja ya. Kita save, kemudian bikin file lagi. Tadi apa aja? Home, kemudian about us, about HTML, about titik HTML. Kemudian kita paste lagi di sini. Ini kita jangan brown. Yang kedua bisa tentang kami ini kita kasih warna apa? Green, boleh. Ini halaman tentang kami gitu ya. Oke. Kemudian kita bikin lagi file tadi about, kemudian produk. BG color red misalnya ya. Ini kita permainan warna dulu aja. Ini halaman produk misalnya. Kemudian tadi satu lagi, ini di save ya, jangan lupa di save. Kemudian kita kasih nama produk, kemudian kontak us, berarti kontak HTML. Ini halaman kontak. Nanti kalau kata-katanya terserah Anda ya. BG colornya apa? Pink juga boleh, misalnya pink. Kemudian setelah menu, kemudian main. Ya, main HTML juga belum nih, main HTML belum. Tadi kan menu HTML, main HTML tampilan pertamanya dulu. Ya, tampilan pertama main HTML tadi kan home. Mau disamain dengan home juga boleh. Ini halaman home, tapi ini biar beda tadi karena kita mendeklarasikan pertamanya beda. Di sini index, di sini main HTML ya. Berarti kita tetap harus pakai main HTML ya. Untuk halaman depannya main titik HTML. Kita mau kasih warna apa pertamanya? Kalau mau disamain yellow dulu boleh, atau kasih warna beda deh.
Blue udah ya, red udah, kemudian apa tadi, brown udah, purple gitu ya. Ini halaman main atau halaman utama lah ya. Oke. Jadi ini main, ini halaman utama ya. Beda dengan home ya. Kemudian baru kita membuat di bawah ini footer ya, footer ya. Berarti kita kasih nama footer HTML. Tadi purple udah, yellow udah, blue udah, apa lagi? Red udah, pink udah, atau mau yellow lagi atau mau pink lagi boleh. Kalau di sini kan di tampilan pink ya, pink lagi boleh lah. Oke, ini halaman footer. Oke, sampai sini paham? Jadi cukup mudah. Jadi ini kalau kita panggilkan localhost, kita refresh, ya. Oh ini belum ini menunya belum ke bawah ya. Ini kalau beranda, tentang kami, produk, hubungi kami ya. Nah ini seperti ini ya guys. Ini belum diketengahin ya, ini belum diketengahin. Ini tampilan ininya ya, tulisannya belum dikebawahin ya. Ini yang sebut tadi border 1 ya. Nah, ini seperti ini guys. Jadi kalau untuk dikebawahin berarti kita di menu ya, menu HTML ini kita harus kasih BR ya, agar dia ke bawah ya guys ya. Kita kasih BR deh. Ya. Tapi tadi kenapa nggak ini ya, nggak tebal ya. H1 harusnya tebal. Ntar kita lihat kenapa dia nggak tebal. Oh ini HI bukan H1 ya. Jadi kesalahan penulisan itu bisa berakibat tidak sesuai ya guys ya. Jadi ini tadi salah nulis HI harusnya H1. Oke. Ini juga sama tag penutupnya ya. Oke. Jadi kalau kita refresh, ya. Beranda, tentang kami. Nah ini kenapa tentang kami nggak tampil tulisannya guys. Coba kita cek. About, target, main, A1 tentang kami. Berarti di sini about yang salah ya. About, mana about? Ada yang salah guys. Halaman kami ini nggak muncul. Coba Anda cek. Tadi halaman kami. Coba ini apakah ada yang salah. About HTML tadi kan coba ada menu
halaman menu mana? About.html, berarti about ya. Tapi tidak muncul. Coba kita ulangi. Beranda tentang kami, nah ini muncul ya. Tentang kami, produk, hubungi kami. Nah, hubungi kami nggak muncul juga. Hubungi kami itu berarti kontak ya. Coba yellow. Ini tadi menunya ke main, kontak HTML. Ini kontak HTML. Coba kita cek lagi, kita save, kita refresh lagi. Nah, halaman kontak sudah ya, halaman kontak sudah, produk sudah, tentang kami sudah, beranda sudah. Ya guys ya, gitu guys. Jadi sekarang kita sudah belajar tentang frame. Nah, ini halaman footer, saya pengen di tengah-tengah. Nah, tadi seperti tadi berarti halaman footer harus dikasih tag center ya. Berarti ini posisinya biar di tengah-tengah, ini harus kasih tag center. Oke, jadi kita refresh lagi. Ya, halaman footer sudah di tengah-tengah. Oke guys, jadi nanti untuk pengaturan nanti kita akan belajar lagi tentang pengaturan ini bagaimana biar tampilan ininya pakai button atau pakai ini. Nanti kita selanjutnya di materi selanjutnya. Oke. See you, bye bye. Jadi jangan lupa like, comment, and share, juga subscribe. Jadi ini belajar tentang frame. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.